Pada suatu siang di musim dingin, seorang ayah mendapati anaknya yang baru saja pulang dari sekolah. Anak ini nampak murung dan tidak bersemangat. "Apa yang terjadi, anakku? Kenapa wajahmu sangat cemberut?" Anak itu menjawab, "Semuanya serba salah. Nilai ulanganku tidak memuaskan. Teman-teman di sekolah bertingkah sangat menyebalkan. Hidup ini buruk. Hidupku sangat buruk." Sambil memeluk anaknya, ayahnya menunjuk ke arah taman di belakang rumah mereka. "Lihat, apa yang terjadi dengan taman kita?" Jawab anaknya, "Buruk, ayah. Nampak sangat jelek. Semua tertutup oleh salju." Lalu ayahnya bertanya, "Masih ingatkah kau bagaimana penampakan taman kita ketika di musim semi?" "Ya, tentu ayah. Taman itu begitu indah, ditumbuhi dengan bermacam-macam bunga yang indah." Sambil tersenyum, ayahnya berkata, "Itulah hidup, anakku. Semuanya ada pada waktunya." Taman yang sama, yang saat ini nampak begitu buruk karena musim dingin, akan memberikan keindahan yang istimewa ketika tiba musim semi nanti. Hanya karena saat ini keindahannya tertutup oleh salju, tidak berarti bahwa taman ini kehilangan keindahannya. Hanya saja, saat ini bukan waktunya untuk memancarkan keindahannya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk sedih, ada waktu untuk gembira, ada waktu untuk kecewa, ada waktu untuk berbahagia. Hanya karena hari ini kurang bersahabat denganmu, tidak berarti hidup ini buruk buatmu. Maka jalani hidupmu selalu dengan penuh rasa syukur. Sebab untuk segalanya ada waktunya. Hampir semua dari kita memiliki jam tangan, jam dinding, ataupun kalender untuk membantu kita mengetahui waktu. Apakah ini pagi atau malam? Apakah ini waktu untuk bangun tidur atau beristirahat? Apakah ini waktu untuk berangkat bekerja atau bersantai? Kita bahkan bisa mengetahui pakaian apa yang harus kita gunakan berdasarkan waktu yang kita ketahui. Jam tangan, jam dinding, kalender adalah tools atau alat yang membantu kita bukan hanya untuk mengetahui dan menerima waktu, namun agar kita mau memahami tanpa adanya keinginan untuk memaksakan diri merubah waktu itu karena kita mengetahui belum waktunya. Tidak peduli seberapa ingin kita, seberapa rindu kita akan malam minggu, tidak ada yang bisa kita lakukan ketika dengan sadar kita melihat pada jam tangan, jam dinding atau kalender kita dan kita mengetahui bahwa hey, ini baru jam 9 pagi di hari Senin. Artinya kita hanya bisa melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk hari Senin. Sebab berbahagia dan bersenang-senang di malam minggu belum waktunya. Alat-alat ini seperti yang tadi saya katakan, jam tangan, kalender, jam dinding, membantu kita untuk mengetahui waktu kita sehari-hari. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan waktu di dalam kehidupan kita? Tentu sangat mudah untuk memahami waktu dalam kehidupan kita ketika waktu yang sedang kita jalani adalah waktu-waktu yang sangat indah. Ketika kita lagi bahagia, lagi senang, lagi sukses, semuanya sesuai dengan harapan kita. Namun bagaimana jika waktunya adalah waktu yang tidak benar-benar kita inginkan? Waktu untuk bersedih, waktu ditolak, waktu mengalami penundaan, waktu menerima kata tidak. Ketika kita mencoba masuk ke universitas tertentu dan ditolak. Ketika kita melamar pekerjaan tertentu dan tidak diterima. Ketika proposal, usulan, cinta ditolak atau bahkan cinta dikhianati. Bagaimana kita bisa mau memahami dan menerima, semudah kita mau memahami dan menerima bahwa ini belum malam minggu, ini masih tetap hari Senin. Caranya tentunya bukan dengan melihat jam tangan atau bukan dengan melihat kalender. Hanya adalah dengan memahami sebuah prinsip, yakni bahwa
Untuk segala sesuatu ada musimnya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Tidak ada yang permanen. Sedihmu, air matamu, tawamu dan bahagiamu, semua ada waktunya. Tidak ada yang benar-benar permanen. Ketika datang waktu bahagiamu, maka sangat sulit sekali untuk merasakan kesedihan. Demikian juga sebaliknya. Ketika waktunya tiba untuk mengalami kesedihan, maka tawa itu sangat susah keluar dari wajah kita. Segalanya ada waktunya. Tidak peduli seberapa kita tidak menginginkan suatu kondisi, waktu tidak akan berjalan menjadi lebih cepat. Demikian juga sebaliknya. Tidak peduli seberapa kita menikmati suatu momen, waktu itu tidak akan melambat untuk memperpanjang masa-masa kebahagiaan kita. Segalanya akan berjalan sesuai dengan musimnya. Seperti kisah berikut ini yang menunjukkan bahkan ketika suatu kondisi bagi kebanyakan orang dipandang sebagai kondisi yang buruk, namun apabila itu adalah waktunya untuk Anda bersinar, apabila ini adalah waktunya untuk Anda meledak, maka it will happen. Kita lihat berikut ini. Kita semua rasanya sudah sangat terbiasa dengan yang namanya aplikasi Zoom. Ya, Zoom, aplikasi video conference yang booming ketika masa pandemi COVID-19 sekitar tahun 2020 sampai dengan 2022. Namun, sadarkah kita bahwa Zoom sebenarnya sudah lahir sejak tahun 2013? Diawali dari mimpi seorang yang bernama Eric Yuan, seorang imigran asal Cina yang ingin menciptakan cara video call yang bukan hanya mudah, namun juga portable dengan koneksi yang begitu ringan. Namun banyak dari kita yang mungkin bahkan tidak pernah mendengar ataupun melihat Zoom sebelumnya. Namun, hanya karena belum banyak yang melihat dan belum banyak yang mendengarnya, bukan berarti Zoom tidak ada di muka bumi ini. Hanya saja waktunya untuk meledak belum tiba. Namun ketika pandemi COVID-19 datang, yang mengharuskan protokol social distancing yang begitu ketat, Zoom yang tadinya dalam setahun digunakan hanya sekitar 10 sampai dengan 40 juta partisipan, mendadak meledak dengan angka partisipan mencapai 300 juta dalam sehari. Ingat, dalam sehari, bukan setahun. Luar biasa bukan? Bisa dibayangkan jika pemilik Zoom lebih dulu menyerah karena merasa pencapaiannya masih jauh di bawah harapan. Akankah Zoom meledak seperti saat ini? Apa yang bisa kita petik dari hal ini? Bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Maka bersabar. Untuk segala sesuatu ada musimnya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Akhirnya, sebelum menutup video ini saya ingin menutup dengan sebuah kalimat. Bahwa panen tidak akan segera datang hanya karena petani begitu merindukan kenikmatan yang diperoleh dari hari panen. Namun satu hal yang pasti, hari panen pasti akan tiba. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi dengan saya Syahrial pada video berikutnya dan salam.